Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 25 Juni 2021 dalam pekan ke-12 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 1, ayat 9 sampai 10 dan ayat 15 sampai 22 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyembuhkan seorang yang kusta hanya dengan kata-katanya saja. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan pada saat itu juga, orang kusta sembuh dari sakitnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kata-kata Yesus memang kata-kata yang sangat berwibawa, sangat berkuasa. Karena itu, hanya dengan kata-katanya saja, Yesus bisa menyembuhkan orang dari sakit apapun, termasuk yang sakit lumpuh dalam bacaan Injil hari ini. Pada sisi lain dan pada bagian-bagian yang lain dalam Injil, kita tahu diceritakan juga bahwa Yesus menyembuhkan orang dengan perbuatan-perbuatannya. Artinya apa? Yesus bisa menyembuhkan siapapun yang sakit dengan cara baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatannya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita bisa menyembuhkan orang dengan kata-kata kita dan juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Memang kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Yesus, tetapi sekurang-kurangnya dalam arti penyembuhan yang sangat luas, kita bisa melakukan itu. Ketika kata-kata kita bisa meneguhkan orang yang sedang dalam persoalan atau yang sedang kalut atau galau dalam kehidupannya, ketika kita menyampaikan kata-kata yang meneguhkan, di sana kita menyembuhkan orang, memberikan kekuatan kepada orang. Ketika orang sedang berduka, dengan tutur kata kita yang baik, kita sebenarnya memberikan kegembiraan bagi orang yang mengalami duka cita. Di sana juga kita sebenarnya menyembuhkan. Juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah kata-kata kita dan perbuatan-perbuatan kita menyembuhkan orang, menyelamatkan orang, atau malah sebaliknya, membuat orang merasa lebih sakit dari yang sebelumnya. Sementara dalam bacaan yang pertama hari ini, Allah mengharapkan supaya Abraham hidup tanpa celah di hadapannya dan berpegang pada perjanjiannya. Cara yang seperti itu membuat Abraham mengalami banyak berkat dalam kehidupannya. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira kalau Allah mengharapkan Abraham untuk menata kehidupan tanpa celah di hadapannya dan berpegang pada perjanjiannya, yakni menyunatkan setiap laki-laki, ketaatan itulah yang membuat Abraham terus mengalami berkat demi berkat dari Tuhan. Saya kira harapan Allah sama terhadap kita yang percaya kepadanya saat ini. Ketika kita bisa menata kehidupan kita, menjaga kehidupan kita yang tanpa celah di hadapan Tuhan, dan ketika kita berpegang dan melaksanakan janji-janji kita, janji pembaptisan, janji perkawinan, janji sebagai biaram-biarawati, janji tabisan, dan lain sebagainya. Ada banyak janji tentunya yang kita lakukan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Nah, ketika kita menata hidup kita tanpa celah di hadapan Tuhan dan melaksanakan janji-janji kita, terutama di hadapan Allah, berkat itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih,
Terkadang orang mengeluh, mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa kami? Dalam konteks ini, kita mungkin bertanya, apakah karena kita memang hidup penuh cacat celah di hadapan Tuhan? Ataukah kita memang orang yang tidak setia pada janji-janji kita? Dan itu semua menjadi dosa dan kesalahan. Dan dosa dan kesalahan itu menjadi penghambat rahmat Allah turun atas kita. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menata kehidupan yang lebih baik lagi di hadapan Allah, supaya rahmat Allah juga tidak terhambat oleh karena dosa-dosa kita. Tuhan memberkati.